wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Kitab Nasaihul Ibad Syarah Al-Munabbihat Ala Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhuma wa quddisa sirrahuma wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa asrarihima wa nafahatihima fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ini meskipun kita baca sarah ya, mungkin saya baca matannya saja. Kalau baca sarahnya kapan hatamnya? Ini ngajinya sebulan sekali. Yang kita baca matannya aja, kan matannya itu yang dikurung-kurung. Kalau di kitab ini, kitab lama nih, sama ya, itu juga dikurung mungkin ya. Pasti ada yang dikurung. Itu adalah kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ya. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi ya. Sarahnya itu Nasaih Al-Ibad, nasihat untuk hamba ya. Dan matan yang aslinya adalah kitab Al-Munabbihat ya. Alal Isti'dad. Munabbihat ini nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan untuk menyiapkan diri liyaumil ma'ad, di hari akhirat, hari tempat kembali kita di akhirat. Jadi ada nasihat-nasihat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Namanya Al-Munabbihat Alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kemudian disarahkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani dengan namanya Nasaih Al-Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah. Maka yang kita baca matannya ya, yang dibaca gitu, meskipun sarah menggunakan keterangan sarah Imam Nawawi. Nanti sedikit-sedikit juga akan ya, Al-Faqir menambahkan syarah kepada matan Imam Ibn Hajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin. Ya, bisa ngikutin ya sarahnya ya, matannya. Wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi wal barriyati. Hadhihi munabbihatun alal isti'dad li yaumil ma'ad. Fa inna minha ma yakunu mathna wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil ashrah. Mana terusannya tuh? Jauh banget. Ya. Segala puji bagi Allah fi kulli hinin, di setiap saat ya, di setiap saat. Wa awqatin, dan berbagai waktu. Imam Nawawi menyatakan hin maknanya zaman ya, masa, setiap masa ya, zaman itu
waktu ya, waktu. Dan ya, hina itu adalah waktu yang paling kecil ya, lebih kecil daripada sekarang. Kita menyebut sekarang mungkin batas waktunya tergantung masing-masing berapa saat dia berada di sekarang itu gitu. Tapi kalau hina lebih diartikan seperti ketika, jadi masa yang terkecil ya. Hinin ba'da hinin katanya ya, masa demi masa. Dan sebetulnya waktu yang terkecil durasinya itu hanya satu napas, satu tarikan napas itu durasi waktu yang paling kecil. Dan hakikatnya hidup ini terdiri daripada jutaan hinin itu ya, jutaan napas. Adapun kita hitung menjadi satu hari, seminggu, sebulan, setahun, itu untuk memudahkan hitungan masa. Karena kalau kita hitung dari masa yang paling kecil, yang asal masa itu susah hitungnya. Ya, orang gampang setahun ketika wafat dikatakan telah wafat umur 65 tahun kan selesai, mudah. Tapi kalau dihitungnya dari masa yang terkecil berapa juta itu. Nah, kita tidak terasa bahwa hidup itu hanya satu tarikan nafas. Kama qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, inna dunya nafasun wahidah katanya. Ya, dia mengambil kullinya daripada juzuk masa ini, yaitu dunia. Dunia itu hanya satu nafas. Artinya kehidupan itu hanya satu nafas. Boleh kita artikan sekarang, hidup ini hanya jutaan sekarang. Kita tidak pernah hidup kemarin atau tidak akan pernah hidup akan datang. Kita hanya setiap saat hidup sekarang. Hidup hanya jutaan sekarang. Ya, maka jangan pikirin yang dulu-dulu udah, dan jangan mikirin yang depan-depan. Yang sekarang aja. Wa uqatin, dan beberapa waktu. Selawat kepada yang selawat Allah, yang dikasih sayang Allah, al-atfu minallah, kasih sayang Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana itu? Asyrafil khalqi, makhluk yang paling mulia. Ya. Dan juga wal barriyat, dan juga makhluk secara umum ya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman itu dan beramal soleh menjadi makhluk yang terbaik. Kalau bariyah ini semua jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang termasuk manusia itu bariyah. Ya, dari sifat nama Allah Al-Bari, ya, pencipta makhluk. Maka kalau dikatakan khairul bariyah, lebih mulia daripada malaikat. Bahkan kita ini lebih mulia daripada surga. Ya, manusia lebih mulia daripada selain manusia apapun yang ada di dunia serta isinya, yang ada di akhirat serta isinya. Manusia lebih mulia. Bahkan dunia akhirat diciptakan untuk kita. Di Al-Quran banyak penjelasan bumi ini dihamparkan untuk semua manusia. Berarti kita dimuliakan oleh Allah dengan ditundukkannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita lebih mulia ya Pak daripada masjid ini nih. Ini batu. Bahkan kita lebih mulia daripada Ka'bah, daripada surga. Semua makhluk, semua diciptakan untuk kita.
Maka sebetulnya ketika kita menjaga diri kita, sebetulnya menjaga atau menyucikan Allah. Jadi agama itu adalah untuk mensucikan Tuhan. Jalannya menjaga, menghormati manusia. Dan kita ini manusia. Kita jaga diri kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Dan orang yang paling memelihara kemuliaan manusia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah dikatakan ya, khairul anam, asyraful khalqi wal barriyat, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baiknya ciptaan. Dia adalah suri tauladan manusia ini. Hadhihi, ini adalah ringkasan munabbihat. Munabbihat ini peringatan ya, nasihat, peringatan untuk alal isti'dadi, untuk mempersiapkan diri liyaumil ma'adi, ya, untuk hari akhirat. Isi kitab ini semuanya adalah nasihat-nasihat, peringatan-peringatan kita agar kita sadar bahwa kita perlu menyiapkan diri untuk pulang ke hari akhirat. Fa inna minha, di antara nasihat-nasihat itu, peringatan-peringatan itu, ma yakunu musanna, ya, ada yang dua-dua, ya, musanna, zaujaini zaujain, dua pasang. Artinya ada nasihat yang isinya kita melakukan dua perkara sekaligus. Dua. Ini untuk Imam Ibn Hajar, dia mengumpulkan hadis Nabi, perkataan sahabat dan perkataan ulama, disusun oleh dia, dikumpulin yang nasihatnya dua dikumpulin. Setelah itu dia pindah kepada nasihat yang tiga perkara. Ya, tiga perkara. Setelah itu cari nasihat yang 4, cari yang nasihat yang 5 sampai 10. Ya, jadi memang unik. Ya, Imam Ibn Hajar, dia adalah seorang yang mempunyai kitab Fathul Bari, syarah kepada kitab Sahihul Bukhari. Seorang ulama bermazhab Syafi'i, berakidah al-Asy'ariyah, ya, dan juga seorang sufi, muhaddits. Di sisi tasawufnya beliau adalah Thariqah Asy-Syadziliyah, ya, Imam Ibn Hajar. Dan beliau menghimpun dalam kitab Munabbihat ini nasihat-nasihat dari Rasulullah sampai para sahabat, dikumpulin, ya, yang nasihatnya dua perkara dijadiin satu bab. Nanti nasihat yang 3 perkara dikumpulin, ya, sampai 10. Maka kata beliau sini, wa minha ma yakunu sulasian, di antaranya ada yang 3 perkara, 3 ila tamamil asyrah, sampai jangkep 10. Masna wasulasan. Ini bukan poligami Pak, ini ya, masna wasulasan. Kayaknya Ustadz kalau udah dengar masna itu udah ke situ aja pikirannya. Dan Syekh Muhammad Nawawi dalam kitab ini beliau menuliskan bahwa kitab Munabbihat beliau mendapatkan ijazah sanad yang bersambung kepada Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Di tengah itu beliau menuliskan, ya, kata beliau, jumlah perkataan Imam Ibn Hajar ini ada 214, ya, hadis, ya, baik hadis dalam arti perkataan, ya, perkataan Rasulullah, perkataan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman,
Sayyidina Ali dan beberapa perkataan ulama. Itu semuanya ada 214 ya. Mana itu? 14 mana? Mi'atani wa arba'a asyarah al-akhbar khamsatun wa arba'un. Jadi 214 ya, akhbar. Oh iya. Dan 45 dan sisanya itu asar, perkataan para sahabat. Dan kemudian kata Imam Nawawi, saya di sini ingin menyebutkan untuk tabarruk 2 hadis yang paling agung. Hadis yang pertama, hadis yang diijazahkan oleh Al-Alim Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami ila akhirih. Dan hadis yang kedua diijazahkan secara musalsal, yaitu hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Saya lupa, sebetulnya bagus sekali kalau permulaan majelis ini ya, kita ijazahkan hadis al-musalsal al-awwaliyah ya. Di mana hadis itu diriwayat bunyinya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Beliau mendapat ijazah dari si Ahmad Al-Marsafi Al-Masri, dan juga dapat ijazah dari As-Said Abdul Wahhab ibn Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, daripada gurunya yang bersambung ya, secara awaliyah sampai Abdullah ibn Amr ibn al-As. Artinya sahabat yang bernama Amr ibn al-As pernah mendengar ketika di majlis Rasulullah, pada permulaan majlis Rasulullah meriwayatkan hadis ini. Setiap permulaan majlis diriwayatkan hadis ini. Lalu Sayyidina Amr bin As meriwayatkan kepada tabi'in ketika pertama kali dia membuka majlis ilmunya, meriwayatkan hadis ini, dan akhirnya terus tasalsul ya. Dan paling sesuai seperti Al-Fakir sekarang ini adalah pembukaan pengajian, ada silsilah yang bersambung kepada Rasulullah. Setiap permulaan pembukaan pengajian maka mengijazahkan hadis ini. Maka bagi orang yang pernah mendapatkan hadis ini yang diperoleh di permulaan pengajian, maka hadis itu akan punya sambungan kepada Rasulullah. Gurunya juga mendengar hadis ini pada permulaan dia pembukaan, pada perdana dia mengaji, dan terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam silsilah ini pun Al-Fakir ya bersambung kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan terus bersambung kepada Al-Imam Bukhari, dan bersambung sampai kepada Sayyidina Amr bin As, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diijazahkan kepada Al-Fakir
musalsal bil awwaliyah ini pada permulaan majelis daripada Syekhuna Syekh Yusuf Riqul Bakhuril Hasani, dan kemudian juga Al-Faqir mendapatkan riwayat ini daripada beberapa masyayikh, baik masyayikh daripada Syam dan masyayikh daripada ahli Mesir dan juga ahli Makkah. Itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Ya, periwayatannya begitu, ada dua, dan setiap majelis ada dua. Rasulullah membacanya juga dua, yarhamkum dan yarhamukum. Sejak saat itu diriwayatkan setiap permulaan majelis, ya, ketika yarhamkum, yarhamukum, ya, disebut dua riwayat itu. Maka dalam kesempatan ini Al-Faqir mengijazahkan kepada seluruh yang hadir di sini hadis musalsal bil awaliyah ini pada permulaan, ya, pengajian ini. Kama ajazani masyayikhi qala wa aqulu lakum ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Ya, ajaztukum. Adapun arti hadis itu, orang yang menyayangi maka akan disayangi Tuhan tabaraka wa ta'ala. Maka sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka akan menyayangimu seluruh penghuni yang ada di langit. Man fis sama ila akhirih. Itu beliau menyebut sanadnya, meskipun sanad hanya beliau sebut 3 dan terus yang melompat kepada sahabat, karena hadis musalsal itu tercatat, ya. Dan insya Allah bulan depan Al-Faqir akan membawa sanad silsilah itu dan akan diperbanyak, ya. Dipersilakan untuk memiliki silsilah tersebut, bahwa hadis itu tidak, artinya valid dan sahih dan terpelihara, terjaga. Hadis ar-rahimuna yarhamukum ini tidak bisa lagi dipalsukan, karena selalu diriwayatkan setiap permulaan majelis. Bagi yang mendapatkan riwayat itu berarti dia mendapatkan hadis yang valid, ya, yang utuh kebenarannya dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja ke bab babus sunai. Ini nasihat dua nasihat, baik perkataan Rasulullah dan perkataan-perkataan sahabat lainnya. Faminhu ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naqulil muslimin. Ya. Ini nasihat dua. Yang pertama adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang pertama ini, bab 22 ini ada 30 nasihat dan 4 hadis. Yang lainnya adalah asar, perkataan para sahabat. yakni hadis akhbar itu adalah perkataan Nabi, asar perkataan para sahabat dan tabi'in. Jadi ada 4 hadis Nabi, 30 perkataan para sahabat dan tabi'in yang lain. Pertama adalah hadis Nabi, khaslatan, ada 2 perkara, tidak ada sesuatu apapun yang lebih afdal dari 2 perkara ini. Apa? Iman kepada Allah dan berguna bagi sesama muslim. Ya, tidak ada yang paling afdal di atas 2 perkara ini, kata Rasulullah,
iman dan bermanfaat, berguna kepada sesama muslim. Ya, ada juga hadis lain katanya aqrabun al-khalqu iyalullah, katanya makhluk itu semua orang, makhluk itu semua memerlukan Allah. Aqrabuhum anfa'uhum ya li'iyalih, yang paling dekat dengan Tuhan, yang paling berguna kepada sesama. Ya, itu hadis menyebutnya iyal. Ya, al-khalqu iyalullah, makhluk itu iyal. Iyal orang Arab sering, kata iyal itu digunakan untuk menyebut anak dan istri. Maka hampir kita menerjemahkannya iyal itu keluarga. Maka tidak sedikit penerjemah hadis ini menerjemahkan makhluk itu keluarganya Allah, anak-anaknya Allah katanya. Karena kata iyal digunakan oleh orang Arab anak kecil. Iyal ini maknanya adalah ihtiyaj, perlu, ya. Orang yang bergantung keperluannya kepada orang lain itu iyal. Maka ketika orang Arab mengatakan alun 'alan nas, itu menjadi beban tanggungan orang. Artinya dia ya, punya keperluan kepada orang, ya, yang sangat bergantung gitu. Nah, orang di Arab menyebutkan ya istri dan anak itu kan bergantung kepada suami. Maka anak istri itu iyal katanya. Artinya orang yang bergantung, yang selalu memerlukan seorang suami, ayah. Ya. Jadi bukan keluarga artinya, tetapi asalnya adalah orang yang memerlukan. Maka kata hadis itu aqrabuhum, yang paling dekat dengan Allah, anfa'uhum li'iyalih, anfa'uhum li'iyalih, yang paling berguna kepada sesama. Jadi memang orang yang berguna kepada sesama itu orang yang paling dekat. Dari situ ada ulama yang menyimpulkan ibadah yang paling tinggi adalah melayani orang, memenuhi keperluan orang, ya. Seperti it'amut ta'am, ya, memberi makan dan seterusnya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan ini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, ada enggak itu? La yanwi az-zulma ala ahadin, ada itu? Ada. Oke. Ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Orang yang pagi-pagi tidak berniat untuk menzalimi orang, maka akan diampun dia apa yang dia lakukan, perbuatan yang telah dia lakukan, perbuatan jinayah, perbuatan dosa. Orang yang pagi-pagi tidak berniat untuk berbuat zalim, bukan niat berbuat baik, niat tidak berbuat zalim kepada siapapun, itu ya, dosa yang sudah kita lakukan diampun. Betapa kebaikan itu ya, sekecil apapun berharga di sisi Allah. Walaupun berupa niat tidak berbuat jahat, bukan ingin berbuat baik, bukan ya.
Dan barang siapa yang pagi-pagi niat menolong orang yang zalim dan memenuhi hajat orang muslim, maka pahalanya sama dengan haji yang mabrur. Ya. Man asbah, ya, pagi-pagi dia sudah berniat untuk menolong orang yang dizalimi dan memenuhi hajat keperluan orang sesama muslim, pahalanya seperti haji mabrur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ahabbul ibadi ilallahi anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Ya, itu yang paling dicintai. Kalau secara hakikat, yang memberi kebaikan Allah, ketika orang itu dipilih oleh Allah untuk menjadi sarananya, sebabnya berbuat baik, ya berarti dia orang yang dipilih oleh Allah, ya, dianugerahkan rahmat dan kedudukan yang dekat dengan Allah, karena dia memang, ya, diberikan oleh Allah izin untuk melakukan kebaikan, karena hakikatnya Allah yang memberikan kebaikan. Cuman ketika Allah ingin beri kebaikan, maka Allah ciptakan sebabnya, Allah ciptakan surahnya. Kalau istilah orang sufi adalah surahnya, tampilannya, jelmaannya, ya. Secara akal disebut yang menjadikan sebabnya, sarananya, dia yang memberi. Padahal hakikatnya Allah. Makanya kata Nabi, man lam yashkurin nas falam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya, ya, tidak berterima kasih kepada Allah, karena itu juga hakikatnya Allah. Ya. Apabila terima kasih Pak, gitu. Tapi dalam akidah kita itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Ya, tapi kadang kita kurang puas, terima kasih Pak, alhamdulillah, gitu ya. Ya bagus. Ya. Wa afdalul a'mali, adapun amal yang paling afdal, idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Apa? Menggembirakan hati orang iman. Memasukkan rasa gembira kepada dia. Apa idkhalus surur? Apa saja. Seperti apa? Yatradu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban, atau ngasih makan orang, ya, menolong orang, mengusir laparnya, ya. Diusir laparnya oleh kita. Maka ketika di jalanan kita ngelihat orang lapar, kita harus punya hati yang sensitif, terus kasih duit. Jangan sampai minta. Kudunya mah orang Islam itu jangan sampai minta. Kita sama tetangga, sama temen, ya, kan kelihatan udah orang lagi perlu mah. Lihat ini napasnya napas perlu duit ini, katanya gitu ya. Langsung kasih, jangan sampai minta, karena orang kalau minta itu rendah. Ya. Rendah Pak, kita tahu orang minta itu rendah, maka hormati sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mah enggak, kudu minta lo sama gua, wailah. Ya. Apalagi para ahli ilmu, Pak. Ya. Mereka punya izzah untuk minta. Punya rasa angkuh diri untuk minta itu. Ya kalau punya, kalau enggak celutak juga ya. Ya. Maka hormati mereka untuk tidak sampai minta gitu. Asal kecium ge baunya udah perlu, udah ngerti kita Pak, ngerti sebetulnya mah. Kalau kita punya kepedulian saja paham. Ini mah antepin. Waduh. Ya, ini namanya tidak masukkan kegembiraan kepada hati mereka. Atau yakshifu anhu kurban, atau
Apa namanya yakshif itu? Menolong ya. Apa itu terjemahannya yakshif anhu? Menolong kesulitan orang. Yakshif itu menghilangkan ya, menghilangkan. Bagaimana menghilangkan kesusahan orang? Orang lagi jalan, romanya itu orang jauh amat jalan, yuk bang naik, tuh. Ya Allah, yang girang itu Allah bukan orang. Nah, ketika orang girang kan Allah yang ngasih girang. Itu Allah girang. Setiap kita memandang dengan kasih sayang, ngomong dengan lembut, memberi belayan rasa kasih, sebetulnya itu adalah belayan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya sikap kasih sayang ya, maka hati kita lembut. Karena perbuatan zahir ini akan memberikan kesan langsung kepada pembentukan jiwa. Nabi yang mengajarkan, kalau kamu merasa hatimu keras, letakkan tanganmu di kepala anak yatim dan usap. Ini kan anak yatim semuanya kayaknya. Ya, yang tua-tua itu udah yatim benar, yatim piatu lagi yang tua mah udah. Ya. Anak kecil maksud Nabi diusap. Coba bayangin, bagaimana sih Nabi nyuruh orang yang merasa hatinya keras pengen lembut ngusap. Jadi ada action, ada perbuatan kita itu dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, itu memberikan pengaruh kepada pembangunan, pembentukan kepribadian jiwa rohani kita. Ya. Maka orang yang pelit pengen punya sifat dermawan, emang kudu nguasinya yang banyak. Jangan pengen disebut. Gua ngasih masjid tuh 1 juta sebut ya, lu jangan. Makin keras bae itu hati. Ya. Dari hamba Allah gitu. Ngomong di luar gua mah enggak nyebut nama gua. Hamba Allah gua mah lah sama bae itu, Pak. Ya, enggak disebut namanya, yang disebut hamba Allah dibilangin itu yang hamba Allah itu gua itu katanya. Artinya, kenapa orang beribadah hatinya tetap keras? Karena dia tidak membangun jiwanya dengan ibadah itu. Coba, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghilangkan sifat buruk, katakan begitu. Dan buruk itu disebut munkar. Munkar itu udah nama umum untuk segala yang dianggap buruk oleh Al-Quran dan hadis, itu munkar oleh agama. Bahkan kata munkar itu oleh adat sekaligus. Munkar itu yang gak dikenal. Kita yang namanya kebaikan pedomannya Al-Quran. Maka kalau nggak ada yang di Al-Quran, nggak kenal kita, itu bukan kebaikan, maka disebut munkar. Kebaikan disebutnya ma'ruf, yang telah diketahui kebaikan menurut Al-Quran dan hadis. Termasuk adat, kan masing-masing punya adat yang disepakati dan dikenal bahwa itu adalah kebaikan yang dipelihara, maka itu uruf ma'ruf. Gitu. Maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa itu fahsya? Al-fuhush. Fahsya itu adalah perbuatan buruk yang kelewatan. Bukan hanya buruk, kelewatannya itu. Ya. Orang salah satu ngebalasnya 10, itu namanya fuhush. Orang ngatain cuman apa lo? Dianya apa lo monyong, lah ditambahin monyongnya pisan, itu fuhush. Kalau orang berbuat jahat, mestinya mah kita di bawahnya. Kalau katakan persentasinya jahat itu 10%, kita mah 1% kayak. Kalau boleh mah jangan. Kalau mau ngebalas kayak di bawahnya. Kalau kebaikan baru di atasnya. Dia 10, kita 100. Ini masalah baik, di bawahnya asa. Nah, membalas keburukan yang berlebihan itu namanya fuhush.
Dan itu sifat itu dicegah oleh sholat. Ya, dicegah oleh sholat. Ada ceritanya begini. Rasulullah SAW didatengin oleh orang Yahudi. Masuk ke rumah Rasulullah, Assalamualaikum katanya. Sam itu maknanya laknat. Bukan assalam, assam. Artinya laknat. Itu orang Yahudi masuk ke rumah Nabi bukannya assalam, memberikan doa keselamatan, ini malah mampus kamu, begitu kira-kira. Assalamualaikum. Nabi nggak dengar karena di apa namanya, disamar-samarin. Assalamualaikum katanya. Nabi nggak dengar, senyum Pak Nabi, Pak. Waalaikum kata Nabi. Tuh kan di bawahnya tuh. Bininya ngedengar Sayyidatuna Aisyah di belakang, langsung robos dari pintu. Ya, wassam wassabu wal la'natu alaikum. 3 biji dia tuh menghina. Maka kata Nabi apa? La tafahhush ya Aisyah. Di situ kata tafahus dipakai dalam bahasa Arab. Jangan berlebihan lah. Asamita ya Rasulullah, emang gak ngedenger? Dia tuh ngehina. Sami'tu, saya ngedenger. Terus nggak jawab, kan saya jawab. Alaikum doang. Wala tafahus ya Aisyah. Udah sekali doang, sampai mati itu enggak lagi udah. Orang dulu mah begitu ya, dinasihatin langsung. Kita mah sampai hatam jadi kayak yang ini nggak diamalin ini. Ya, sekali doang udah. Karena ada ibadah yang dia lakukan, dia sadar bahwa semua amal itu Allah akan membalas dengan disebutnya cahaya. Artinya adalah untuk membangun, membentuk jiwa dan kepribadian. Nah maka apabila kita melakukan, ingat, jangan mikirin pahala udah. Pahala mau, ya Allah pahala tadi aja kan udah dibilangin. Niat nggak berbuat buruk aja itu udah terhapus dosa. Apalagi niat berbuat baik, ya Allah. Ya. Kata Nabi, man hamma hasanah. Ham itu ham tuh begini Pak nih. Ini masjid kecil amat, kalau saya punya duit 4 miliar saya legain. Kapan tahu punya duit 4 miliar sampai mati nggak punya orang. Cuman ngojek doang duit 40 miliar. Itu cuman ham, dia mah apa ham ya? Iya. Ngahayal mah rada tinggian dikit, ini mah dibawanya lagi dah. Mengangan-angan dah. Dikasih pahala, Pak. Ya Allah ya Rabbi, inilah maha ngapain kita berbuat baik pengen pahala? Batas yang sekecilnya pun udah dikasih. Ada yang perlu kita perhatikan, seperti yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Bangun jiwa kita dengan ibadah itu. Caranya, semua kebaikan lillahi ta'ala. Dan dengan kita sadari bahwa yang kita perlukan dari ibadah ini adalah membangun jiwa kita, membentuk kepribadian kita. Ya. Kalau kita mau berroman ya kepengen dikenal, udah habis, pribadinya malah rusak. Ya. Ini yang lebih afdal maksudnya. Taib. Au yaqdilahu dainan, atau menunaikan utangnya. Cari Pak teman, lo punya utang nggak? Punya berapa? 1 juta, banyakan gua katanya. Gua mau 5 juta. Iya. Siapa yang bayarin gitu? Ya, bayarin utang. Apalagi kalau ngebayarin utangnya sepi-sepi. Ya, begitu dia mau bayar, udah yang bayarin siapa? Hamba Allah. Ya Allah Pak. Ya. Di akhirat mah nanti tahu itu. Di sini aja kita nggak tahu. Di akhirat tahu itu. Wa khaslatani la syai'a akhbath minhuma. Ya. Itu dua-dua kan Pak ya. Yang pertama tadi 2 perkara yang paling afdal
iman dan bermanfaat. Dan juga itu hadis berikutnya, siapa yang pagi-pagi tidak niat berbuat zalim, itu yang pertama. Yang kedua, pagi-pagi niat menolong orang muslim. Dua juga tuh nasihat. Emang bab ini bab dua gitu. Nanti terakhir Pak, istri dua, itu terakhir nanti. Ya, barang siapa yang istrinya dua gitu, ya, digebugin oleh dua-dua istrinya. Nah kemudian hadis lagi, kata Allah, hamba yang paling disayangi, yang paling bermanfaat, satu, dan amal yang paling afdal tadi itu tuh yang menggembirakan orang dan seterusnya, ada dua lagi, hamba yang paling dicintai dan amal yang paling utama, dua tuh ya. Dan ini dua lagi, dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari dua perkara ini. Asyirku billah, syirik kepada Allah, wadurru bil muslimin, dan kalau tadi bermanfaat, berguna, ini sebaliknya. Apa? Membuat kemudaratan, kesusahan kepada sesama muslim, ya, menyusahkan, membahayakan, mencelakakan sesama muslim, itu adalah salah satu perkara yang paling buruk. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Maka seluruh para nabi, para rasul, para aulia, mereka bekerja, beribadah, apa yang paling diutamakan adalah bermanfaat kepada sesama muslim ya. Bahkan tidak sedikit para nabi, para wali, para rasul itu Pak, mereka itu duat, orang yang waktunya untuk digunakan untuk orang lain ya, untuk memberikan faedah, manfaat kepada orang lain, karena tidak ada kurbat ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling dekat, berkhidmat kepada manusia. Nggak ada yang paling dekat ya. Maka hidup ini kita sebetulnya berkhidmat kepada orang, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, kan orang semua. Itu hakikatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik itu membahayakan dengan fisik kita, dengan harta kita ya, dan lain sebagainya. Kemudian wal maqalatu tsaniyah, makalah yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalasatil ulama. Ini masih dua-dua. Kata Nabi, kamu mesti mujalasah, duduk bersama ulama. Artinya hadir di majelis ilmunya, karena ulama itu ilmu, maksudnya mujalasah ya, duduk bersama, artinya hadir di majelis ilmu ulama ya. Wastima'i kalamil hukama, yang keduanya adalah mendengar ucapan para orang bijak ya, orang yang mempunyai pengalaman ilmu, pengalaman amal, dan pengalaman akhlak, sehingga mereka bisa menasehati dengan pilihan-pilihan kata yang terbaik untuk setiap orang dan orang yang berbeda dan keadaan yang berbeda. Karena tidak sedikit orang beri nasihat ya, tidak tepat kepada keadaan orang ya, dia hanya membacakan teks. Tetapi para hukama, mereka adalah orang-orang yang bijak ya, para hakim.
Kalau Imam Nawawi di sini memberikan sarahannya, al-alimina bizatillahi al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Ini dengan kata lain, hukama itu aulia yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Imam Nawawi ini memberikan sarahnya adalah al-alimina bizatillah, orang yang tahu zat Allah ya. Artinya zat Allah, artinya tahu zat Allah itu adalah orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah ya. Orang jika ada yang memuji dia, jika dia melihat yang muji itu Allah, dia gembira, tetapi kegembiraan yang tidak akan membuat dia lupa dan sombong gitu. Karena pujian dari Allah seperti pujian pencinta dengan kekasih, atau kekasih memuji dia ya. Ada orang dipuji sama kekasihnya ya. Abang ganteng banget, baru tahu loh. Kan enggak, malah dia tersipu-sipu ya, penuh kegembiraan dan penuh harap dan takut, malah dengan kekasihnya takut, nggak muji kan gitu. Coba orang berdemenan kan, laki atau perempuan, dia berupaya untuk menjaga dirinya agar jangan sampai tidak dipuji atau dihina. Tampil wah ideal banget, dia pisan, tampil di depan temenannya paling pinter, paling berani, padahal mah paling pengecut, paling goblok. Makanya ibu-ibu ya, waktu dulu mah laki-lakinya itu datang dia pisan, pas udah kawin lah, kenapa paling goblok laki gua katanya ya, lah ketahuan aslinya. Wah dulu mah kayak satria, mandraguna, pas udah jadi laki mah mandra Betawi jadinya. Artinya dengan kekasih itu jika dipuji, nah ini orang yang punya akhlak yang tinggi kepada Allah. Kalau akhlak yang rendah, ketika ada orang yang muji ya, dia mesti menjaga diri agar tidak timbul sifat sombong, bahkan malu. Kenapa? Kalau kita punya sifat baik, Allah yang ngasih. Allah muji sama orang tuh, puji-puji, pengen tahu, ingat nggak dia bahwa yang ngasih kebaikan itu Allah? Begitu dipuji, emang gua pisan, wah berarti bahaya ini orang dipuji itu. Nggak boleh yang begini mah gembira, kudu. Nah kalau orang menghina, itu emang saya pisan. Kalau nggak Allah kasih baik, buruk. Buruk itu adalah tidak ada baik. Orang yang belum dikasih baik, apa namanya kalau bukan buruk? Dan Allah yang menamakan itu buruk, padahal bukan buruk secara hakikat, secara syariat buruk. Jadi buruk itu adalah ketiadaan, tidak baik. Dan itulah sifat kita. Nah ketika kita dipuji baik, itu sifat Allah, kudunya mah malu. Kalau abang ini mah soleh banget, enggak, saya mah gua ilah ya, saya mah orang orang jahat, saya mah ya, malu. Ketika dicela, ya emang itu saya. Ini ya, kita membaca kitab-kitab itu terkadang hanya catatan aja kitab itu. Secara prakteknya kita tidak tahu di mana makom-makom perkataan-perkataan, pengalaman-pengalaman, nasihat-nasihat mereka itu. Ya. Nah bagaimana yang tinggi itu kalau dihina? Enggak marah karena Allah mengujiku melalui dia. Gitu. Baik. Nah inilah para hukama, orang-orang yang bijak. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati.
Karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Ya, hati yang mati itu hati yang tidak ada isi ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Nabi berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kepada makrifat kepada Allah. Ilmu yang diamalkan, bukan diamalkan secara zahir saja. Ya. Tetapi ilmu yang diamalkan, amal itu jika disebut amal itu sudah zahir batin. Sebetulnya kalau amal zahir doang mah anak kecil. Tong puasa umur 7 tahun. Kan zahir. Batinnya mah enggak. Salat, ya bocah salat. Ngapain? Umur 7 tahun salat. Enggak kita tahu kalau dia nyembah Allah. Sampai umur 70 tahun begitu baik. Lah kan masih bocah bahaya namanya. Nah, ini namanya tidak bermanfaat ilmunya. Ya. Nabi mengatakan ilmu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, itu katanya di hati. Ada yang ilmu yang tidak bermanfaat, itu di lidah, di zahir maksudnya. Karena perkataan itu adalah gambaran pikiran seseorang. Ilmu kalau sampai lidah doang, tidak sampai hati, ya berarti tidak bermanfaat ilmunya. Kama yuhyil ardal maitata bima'il maqar. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan, maka selalu dalam hadis ilmu diumpamakan air, hati diumpamakan tanah. Ada hadis Nabi yang memberikan perumpamaan 3 tentang hati dan ilmu, tanah dan air. Ada tanah yang subur, diturunin air hujan, tanah ini menerima air, menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermanfaat pada semua orang. Ini umpama orang yang mendapat ilmu, hatinya baik, kemudian tumbuh. Ilmu itu diamalkan dan membangun jiwa sehingga berguna bagi orang lain. Itu bukti bermanfaatnya ilmu itu. Ya. Yang kedua adalah tanah yang jardah. Ya. Kalau ini ardun thayyibah, tanah yang subur. Ada tanah yang jardah, tanah yang cadas. Ketika dia menerima air hujan, cuma nampung doang, nggak menyerap, maka nggak numbuhin apa-apa. Kayak air cadas ya di kita ya, tanah cadas, nampung air, tetapi dipakai oleh orang, airnya diambil untuk nyiramin tanah. Ini ada orang punya ilmu belum diamalkan, tapi berguna untuk orang yang ngambil air itu untuk nyiram tanah orang. Dan adabnya Pak, kita belajar kepada orang, ya dia belum ngamalin katakan, tapi jangan kita anggap ilmunya itu rendah, karena ilmunya ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Dan yang memberi paham juga kita kalau belajar Allah, bukan dia. Maka kita beradab mengambil ilmunya dan kita amalkan. Kalau kita mendapat ilmu dari orang, meskipun dia tidak mengamalkan, bahkan kalau dia tidak mengamalkan, kita ambil dan kita mengamalkan, berarti kita yang dimuliakan oleh Allah, ya, untuk diizinkan mengamalkan ilmunya. Kita ini adab, nggak ada nggak ada jalan, nggak boleh untuk menghina dia. Ya. Dan memang kita melihat terkadang ada ustadz muda yang ngaji tua-tua, yang tua tuh tahu ilmu doang banyak, masih muda loh gitu. Orang tua tahu itu, ya, maka tetap belajar. Yang ngamalin orang tua, ya. Ustadz yang muda-muda
Ceramah biasanya mah nyari amplop ya. Nah, makanya ada yang mengatakan dosa besar orang ya datang kepada kita betul-betul jujur ya untuk akhirat, sementara yang ngajar untuk dunia. Dosa besar ya. Nah ini masing-masing punya nasib. Adapun kita belajar ilmu kepada siapapun, maka ada ungkapan Sayyidina Ali kan, unzur ma khala wa la tanzur man khala. Itu memuliakan ilmu maksudnya. Karena Sayyidina Ali dikenal sebagai orang yang menjadi sumber ilmu ya, dan paling memuliakan ilmu. Taib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang di satu masa ala ummati. Ya, ada itu hadis itu. Ada. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada pindah. Wal maqalus salisah. Ya. Makalah yang ketiga itu. An Abi Bakr Siddiq. Betul. Ya. Betul ya? Daripada Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini hadis sudah ada 4 hadis itu ya. Makalah pertama 2, makalah kedua 2, 4 hadis Nabi. Masuk kepada sekarang athar. Itu adalah perkataan para sahabat dan para tabi'in. Ini pertama perkataan Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Beliau berkata, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Jadi ada 2 ya. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, maka seperti orang yang mengendarai orang yang berjalan di atas laut tanpa perahu. Artinya akan tenggelam dan lenyap ya. Apa bekal itu? Adalah fa inna khairaz zadi at-taqwa ya. Yaitu amal saleh. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, mal mayyitu fi qabrih illa qal ghariqil mughawwith. Tidaklah mayit di kuburan itu, Nabi mengumpamakan seperti apa sih orang di kuburan? Orang di kuburan itu seperti orang yang tenggelam dan mohon pertolongan. Orang dikubur seperti orang yang tenggelam, karena perumpamaan Sayyidina Abu Bakar seperti orang jalan di atas air, kalau nggak pakai perahu tenggelam. Nah, orang yang di kuburan amalnya kurang seperti orang yang tenggelam, minta tolong. Maka Nabi ada memberikan 3 amal yang terus menyumbang ahli kubur. Karena ahli kubur dapat disumbang dari dunia ini, seperti yang Nabi katakan, sedekahun jariyah ya. Apa satunya lagi? Aw waladun salih yad'u lahu aw ilmu yuntafa'u bih. Ya, itu adalah amal dia yang terus kekal di dunia, dan ya, itu akan memberikan sumbangan pertolongan maksudnya di dalam kubur. Kemudian wal maqalatur rabi'ah an Umar radhiyallahu an. Yang mana perkataannya ya? Nuqila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samalawi
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sib li hasanati Umar. Itu ya betul. Faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aklaman lama hasartuha. Faqala sib li hasanati Abi Bakar. Faqala Umar hasanatan, ya betul itu ya, min hasanati Abi Bakar. Ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Mu'ti As-Samalawi bahwasanya Nabi berkata kepada Jibril. Nabi berkata kepada Jibril, coba terangkan kepada saya tentang kebaikan Umar. Jibril berjawab, kalau lautan ditulis sebagai, kalau lautan dibikin menjadi tinta dan pohon-pohon menjadi penahnya, ya, tidak akan dapat kamu himpun kebaikan itu, kamu hitung. Yani lama hasartaha. Ya. Hasar itu adalah a'dadtaha, kamu hitung. Ya. Lalu Nabi bertanya lagi, coba terangkan kepadaku kebaikan Abi Bakar. Satu mana? Umar, satu kebaikan dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar itu adalah dari kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Kebaikan Umar adalah dari kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Terusnya apa itu? Izzud dunya. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil amal. Ini perkataan Sayyidina Umarnya ini. Ini perkataan Sayyidina Umarnya ini. Izzud dunya bil mal. Ya, iz ini adalah izzah, aziz. Ya, keluhuran. Orang luhur terhormat di dunia itu dengan harta. Tapi di akhirat dengan amal soleh. Dua tadi. Tadi Sayyidina Abu Bakar jadi dua, masuk kubur tanpa bekal. Ya. Sayyidina Umar kemuliaan di dunia dengan harta dan kemuliaan di akhirat dengan amal soleh. Wa an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman sekarang. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Apa ham? Ham itu kesedihan yang menjadi beban. Bukan hanya kesedihan, kalau kesedihan dikatakan huzun, tapi kalau ham, orang merasa berat karena sedih. Musibah yang menimpa hartanya, anaknya, kan jadi pikiran berat, itu namanya ham. Ya, maka ada doa kita, wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan dunia ini bikin kita puyeng, kata kita begitu, bikin kita berat. Ya, menjadi yang kita jadi pikiran. Kudunya yang kita bikin berat jadi pikiran adalah urusan akhirat. Ya. Nggak bisa Pak, gitu. Nggak bisa kita. Bagaimana kita mau merasakan akhirat inilah yang jadi pikiran kita? Nggak bisa itu. Nggak bisa kita coba-coba pakai pikiran, tidak. Tumbuhnya perasaan itu dari hati yang baik, yang bersih. Tumbuh dengan sendirinya, bukan ditumbuhkan oleh pengetahuan, bukan. Karena ilmu itu la yaj'alit taqwa. Ilmu itu tidak menciptakan takwa, tidak.
Takwa itu diciptakan oleh amal yang berdasarkan ilmu dan dilakukan dengan ikhlas. Baru jadi takwa. Takwa itu jiwa yang takut kepada Allah, ya, yang taat kepada Allah, itu takwa. Maka hamud dunia, orang yang sedih memikirkan perkara yang berkaitan dengan dunia, itu zulmatun fil qalbi, menjadi noda hitam di hati. Tetapi kalau akhirat yang menjadi hamnya, itu akan memberikan nurun fil qalbi, kecerahan, ya, di hati kita. Kita mikirin perkara kita di akhirat, ya, ya Allah saya takut di akhirat bagaimana, ya, sampai jadi beban, sampai jadi sedih dia. Itu begitu, ya bukan begitu doang itu, ya. Itu susah begitu, ya. Itu mesti kita hidupkan satu perasaan di dalam jiwa kita seperti itu. Kita nyalakan cahaya hati itu dengan melakukan kebaikan. Prakteknya ya, ketika kita melakukan kebaikan, maka betul-betul kebaikan ini, ya, kita betul-betul pikirkan untuk akhirat. Kalau enggak, ya, kita melakukannya tidak penuh dengan ham, ya, kita tidak penuh dengan beban yang memberatkan, yang menjadi pikiran kita dan yang menjadi kesedihan kita. Kita berhenti di Sayyidina Ali, ya. Wa ana Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabih. Dua juga tuh. Orang yang sedang menuntut ilmu, maka mencari ilmu, menuntut ilmu, berarti dia setengah mencari surga. Makanya ngantuk, Pak. Mencari surga mengantuk, ya. Udah ngelenggut aja mata. Makanya ketika saya pegang kitab, coba dah, enggak ngelenggut. Dan orang yang mencari maksiat berarti dia sedang mencari neraka. Artinya yang ini ilmu ini, Pak, mesti ilmu yang bermanfaat, gitu. Ilmu apa saja, ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa ya? Yang tidak boleh tidak diketahui oleh orang yang sudah dewasa. Ya, ibadah dan ilmu kebaikan dalam kehidupan. Kita kudu tahu bahwa kita hidup ini mesti mengetahui ilmu, artinya aturan Allah di dalam dunia ini. Kan ada di dalam agama kita, dalam ilmu agama kita. Itu ilmu-ilmu yang orang mau berdagang kudu tahu ilmu dagang, orang mau haji kudu tahu ilmu haji. Ya, nah itu ilmu yang dimana ketika dia menuntutnya itu menuntut surga, karena dia tidak mau apa yang dia lakukan malah menjadi salah dalam aturan Allah dan neraka tentunya, ya, karena perkataan ini jaminannya adalah mencari surga. Jika ilmu ini memang perlu diketahui, kalau itu fardu ain tentang ibadah, tentang akidah, tentang akhlak, ya, maka adalah ibadah-ibadah, akhlak-akhlak yang memang kita perlukan sebagai orang yang dewasa dan yang diperlukan oleh mereka hidup secara baik. Kalau itu ilmu fardu kifayah, ya ilmu yang diperlukan oleh orang.
Orang yang dewasa dan berakal tahu mana yang diperlukan oleh orang. Wah, di sini nggak ada dokter muslim, kita dokter muslim. Wah, di sini nggak ada ekonom muslim, kita menuntut. Itu namanya sedang menuntut surga. Gitu. Jadi ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang diperlukan oleh orang. Karena yang diperlukan oleh orang pada ilmu fardu kifayah itu adalah pakarnya. Makanya kifayah cukup, pakarnya yang lain nggak ada, nggak apa-apa, karena yang diperlukan pakar kalau fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain semuanya kudu pakar, ya. Sholat, akhlak baik, ya, itu fardu ain. Nah, kita berhenti sampai di Sayyidina Ali, karena setelah itu akan menceritakan tentang tabi'in dan tabi'in, perkataan mereka tentang nasihat dua, ya. Itu saja dulu, kita istirahat, ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.